Tuhan telah mempertemukan kita pada saat ini. Saya sungguh sangat minta maaf karena kalau ditanya mungkin saya akan melakukan banyak kesalahan. Baru apa ibu, nyonya apa ibu, karena kelihatannya banyak bagi saya ibu-ibu yang baru. Kalau dulu karena setiap hari Selasa saya membawa firman Tuhan dalam persekutuan Ibu Maria, tidak ada yang saya tidak kenal. Tapi sekarang saya sudah, karena sudah dikasih Tuhan banyak pengkhotbah dalam persekutuan kita, sudah berganti-ganti kami untuk membawa firman Tuhan, sehingga tidak lagi terlalu sering saya muncul di depan ibu. Namun atas nama pribadi dan atas nama keluarga dan atas nama pelayan, saya ingin mengucapkan shalom kepada ibu-ibu semuanya. Iya. Tolong tunjuk tangan ya. Tolong tunjuk tangan. Siapa di antara ibu-ibu yang masih memiliki suami sekarang? Tolong tunjuk tangan. Yang masih punya suami. Mungkin tidak di sini di samping ibu, enggak, tapi masih punya suami. Tolong tunjuk tangan tinggi-tinggi. Oke. Berarti yang lain tidak lagi punya suami. Suami sudah pergi, ya itu kan, Mama Seminar kan sudah pergi. Oke. Nah, sebenarnya suami istri itu adalah tim yang paling baik yang pernah diciptakan oleh Tuhan dalam kehidupan ini untuk membahagiakan kita dan membahagiakan orang lain. Jadi kalau ibu tidak punya suami lagi sekarang, berarti sudah pincang. Dan karena itu merupakan rencana Tuhan yang terbaik, itu sebabnya Tuhan tidak mengizinkan suami dan istri itu merupakan orang-orang yang tidak satu iman. Karena bagaimanapun cinta seorang laki-laki kepada istrinya atau istri kepada suaminya, kalau tidak satu iman, maka kebahagiaan sejati tidak akan terdapat dalam keluarga itu. Coba diingat-ingat ibu yang masih punya suami dulu sekarang ya. Apakah saya menikmati sukacita sejati yang dari Tuhan walaupun saya masih hidup dengan suami saya ini, atau justru saya punya pergumulan yang jauh lebih besar lagi sekarang dengan adanya suami saya ini? Iya. Karena dari awalnya Tuhan telah menetapkan bahwa suami istri itulah tim yang paling baik yang akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan sejahtera dan sukacita kepada kemanusiaan di bumi ini. Tetapi kita lihat waktu Tuhan mau menciptakan Hawa, aku akan menjadikan seorang penolong bagi dia. Tidak baik laki-laki itu hidup sendiri. Harus ada penolong, bukan hanya untuk melahirkan anak-anak. Tapi wanita itu kalaupun tidak melahirkan anak, dia akan tetap dia menjadi penolong yang terbaik bagi suaminya. Kalaupun tidak pernah akan melahirkan anak, kalaupun mandul dia. Jadi sebagai penolong yang diberikan oleh Tuhan, ialah oleh karena banyak kelemahan pada laki-laki itu yang perlu harus diperbaiki oleh penolong, yaitu perempuan itu. Bukan justru semakin menyudutkan laki-laki yang banyak kekurangan itu dengan kekurangannya, tapi harus perempuan itu yang memiliki kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, yang diciptakan Tuhan di dalam dirinya, membuat dia menjadi penolong yang sepadan dan yang paling baik bagi laki-laki itu. Apakah ibu penolong yang paling baik? Berkarya
menjadi penolong yang terbaik bagi suami ibu sekarang. Dan kalau itu tidak terjadi, kalau rancangan Tuhan itu tidak terjadi, maka bahaya besar. Dan bahaya yang terbesar ialah bahaya yang dilakukan oleh orang-orang pilihan Tuhan. Kita ingat waktu Hawa tidak melakukan tugasnya sebagai penolong yang sejati, bahkan dia merongrong suaminya dengan jalan mengambil buah pohon itu dan memberikan kepada suaminya. Setelah dia sendiri makan, diberikan kepada suaminya dan dimakan, apa yang terjadi? Dosa Adam kita warisi sampai sekarang. Kita lihat waktu kepada Abraham dijanjikan Tuhan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, dan melalui keturunannya semua muka bumi ini akan diberkati. Kedua kalinya Tuhan menjanjikan itu kepada kepada Abraham. Lalu si Sarah tidak sabar. Kapan itu akan terjadi? Sudah 75 tahun dia. 75 tahun saya ini masih mungkin akan melahirkan. Tapi Sarai waktu itu namanya, belum Sarah. Sarai waktu itu namanya mengatakan kepada Abraham, ini hambaku Hagar, ambillah ini, supaya melalui ini janji Allah itu digenapi. Padahal Allah berjanji bukan melalui Sarah, bukan melalui Hagar, harus melalui Sarah. Keturunanmu dari istrimu. Ini kan bukan istrinya ini. Dan Abraham terpengaruh, diambilnya si Hagar. Dan waktu Hagar mulai hamil, dia memandang rendah kepada nyonyanya, kepada Sarai. Dia menghina Sarai, perempuan mandul. Enggak dapat anak, aku akan punya anak sekarang. Dan Sarai sangat menderita oleh hinaan daripada si Hagar itu. Lalu dia mengatakan, karena kau, maka aku terhina begini. Ya itu kan hambamu, terserah sama kau. Mau kau apakan dia. Lalu si Sarai kemudian menindas. Bayangkan menindas si Hagar. Dan si Hagar kemudian pergi. Waktu dia pergi jauh, malaikat Tuhan datang kepada dia mengatakan, ngapain kau di sini? Ya saya melarikan diri dari nyonyaku karena aku ditindas katanya. Lalu Tuhan mengatakan, oke pulang kau. Karena kau akan melahirkan seorang anak. Dan kau namakan dia Ismail. Karena dia akan menjadi seperti keledai liar. Keledai liar. Jadi Ismail itu keledai liar. Bayangkan kalau keledai liar. Tidak dapat diatur begitu. Dan itu akan mendatangkan bahaya. Dan itu kita alami sampai sekarang. Dari keturunan Ismail itu kan. Apa yang terjadi? Kalau Anda membaca, kalau Ibu membaca sejarah sekarang bagaimana Iran memprakarsai terorisme di seluruh dunia untuk menghancurkan, tujuan utama menghancurkan umat Tuhan, bangsa Israel. Jadi bahaya kalau orang percaya, orang Kristen melakukan dosa. Jauh lebih berbahaya itu daripada orang yang tidak kenal Tuhan melakukan dosa. Mari kita membuka Kisah Para Rasul bab 18. Kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 3, sudah dapat Ibu? Ya. 3 dari judulnya ya. Ya, Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus.
Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Itu firman Tuhan. Pagi ini ibu-ibu kita akan berbicara tentang seorang istri yang bukan perongrong, tapi menjadi penolong bagi suaminya. Dan kita akan lihat bagaimana kerajaan Tuhan begitu bersemarak oleh karena pekerjaan istri ini. Bernama Priscilla. Priscilla itu sering disingkat dalam firman Tuhan dengan Priska. Sama itu. Priska dan Priscilla. Ya. Mungkin ada di antara kita punya anak-anak bernama si Priska. Ya itu ya kan. Si Priska. Saya ingat beres saya anak itu Nyonya Silambela. Si Priska. Memang dia menjadi penolong suaminya kan. Di Jakarta sana menjadi hamba Tuhan. Ya, Priscilla atau Priska. Ya. Arti daripada Priscilla atau Priska ialah cantik dan mengagumkan. Bayangkan, cantik dan mengagumkan. Kalau kita berbicara mengenai cantik, itu berarti kita berbicara mengenai penampilan fisiknya. Jadi Priska itu atau Priscilla itu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tapi bukan hanya cantik dia, tapi mengagumkan. Itu berbicara mengenai kepribadiannya karena dia sangat cinta Tuhan. Karena Priscilla atau Priska itu sangat cinta Tuhan, maka hidupnya semua dipersembahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga banyak manusia begitu kagum kepada dia. Kalau kita lihat sekarang misalnya gereja Katolik dan gereja Ortodoks selalu, kalau gereja Ortodoks kalau saya tidak salah bulan Juni, tapi gereja Roma Katolik selalu memperingati Priscilla dan Aquila ini pada bulan Agustus. Karena mereka begitu kagum dengan keluarga ini, terutama dengan Priscilla. Itu sebabnya dalam firman Tuhan selalu lebih dulu muncul Priscilla dan Aquila. Biasanya kan suami dulu kan, Aquila dan Priscilla. Kalau di sini memang dikatakan Aquila pertama, ayat 2 kan, Aquila karena rumah Aquila dikatakan, dia tentu rumah suami lebih dulu. Tapi kemudian Priscilla, tapi di tempat-tempat lain selalu Priscilla dan Aquila, Priscilla, Aquila, Priscilla dan Aquila. Karena begitu menonjol sekali, mengagumkan sekali kehidupan pribadi dari Priscilla ini atau Priska ini, karena hidupnya yang begitu sangat mencintai Tuhan. Mereka berasal dari Pontus. Kemungkinan sekali mereka mulai mengenal Tuhan pada Kisah Rasul 2, waktu kemudian Roh Kudus mulai dicurahkan pada hari raya Pentakosta itu. Dan waktu itu mereka berada di Yerusalem merayakan hari raya Pentakosta. Jadi kemudian pulang mereka ya ke Pontus. Itu daerah mereka, ke Pontus. Jadi mereka menikah di Pontus, tapi kemudian mereka pindah ke Roma. Ke Roma, dan mereka memberitakan Injil di Roma kepada orang-orang Romawi di sana. Sehingga waktu itu banyak sekali orang Romawi yang menjadi orang Kristen, termasuk itu orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma. Jadi bukan hanya penduduk Romawi, ya, tapi orang-orang Yahudi juga yang tinggal di Roma banyak yang bertobat. Akibatnya terjadi perpecahan di kalangan orang Yahudi di Roma waktu itu. Karena orang-orang Kristen itu sudah selalu mengatakan Yesus Kristus sesembahan saya, Raja saya, dan Tuhan saya. Sementara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sangat benci
mereka itu selalu melaksanakan Taurat, sementara orang ini sudah kemudian tidak lagi seperti yang dulu itu. Sudah lebih mengutamakan, mengagungkan Kristus dan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Akhirnya di sini kita baca ada Kaisar Claudius. Karena Kaisar Claudius kemudian mengetahui bahwa orang-orang Kristen ini mengatakan Yesus yang disalibkan itu adalah raja mereka, bukan lagi kaisar. Jadi kaisar merasa cemburu. Dianggap bahwa dia sudah didiskreditkan oleh orang-orang Kristen ini. Tidak menganggap dia lagi menjadi raja, tapi sudah menjadi Tuhan Yesus. Akhirnya semua orang Kristen itu diusir dari Roma. Jadi terpaksa Priscilla dan Aquila meninggalkan Roma dan kemudian mereka pergi ke Korintus. Ya. Jadi kemudian mereka menjadi penduduk di Korintus. Nah, kemudian Paulus dari Athena, ya kita tahu Paulus mula-mula ke Filipi, ya kan, ke Eropa. Filipi itu sudah di Eropa, ibu-ibu. Jadi itu gereja yang pertama di Eropa yang dilayani oleh Paulus. Kemudian ke Tesalonika, kemudian ke Athena dia. Tapi dari Athena kemudian dia ke Korintus. Lalu ketemu dengan keluarga ini. Bertemu seorang hamba Tuhan yang besar, Paulus, rasul, dengan satu keluarga yang sudah sangat mencintai Tuhan dan sibuk melayani Tuhan di Korintus. Ya, tapi mereka itu bukan hanya sama-sama orang yang cinta Tuhan, Paulus dengan Priscilla Aquila, ya kan? Tapi mereka punya profesi yang sama, sama-sama tukang tenda. Ya, jadi Paulus itu suka membuat tenda. Priscilla dan Aquila juga demikian. Jadi mereka itu melayani Tuhan, tapi belanja makan mereka, ekonomi mereka, itu hasil tangan mereka. Bukan dari pelayanan yang mereka lakukan. Makanya dikatakan di sini mereka itu sama-sama tukang kemah. Jadi membuat kemah. Jadi Paulus itu pun kita bayangkan dari sini istilah Kristen sekarang dikatakan tent making. Jadi kalau tent making membuat tenda. Jadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan tanpa dibiayai oleh badan yang dilayaninya dikatakan itu tent maker, pembuat tenda. Jadi dia sendiri membiayai dirinya di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, tidak tergantung kepada orang-orang yang dilayani. Itu tent maker, ya, orangnya tent maker, dia pekerjaannya tent making, membuat tenda. Jadi sama-sama mereka begitu. Jadi kerjasamalah 3 orang ini kan membuat tenda sambil memberitakan Injil, menjual tenda memberitakan Injil, menjual tenda memberitakan Injil. Begitulah sehingga di Korintus itu Paulus 1 tahun 6 bulan ada di sana. Kedua tempat yang terlama dilayani Paulus, yang pertama yang paling lama 3 tahun itu Efesus. Yang kedua itu Korintus. Korintus betah di sana melayani karena bukan hanya dia yang memberitakan Injil di sana, tapi ada ini, keluarga ini. Keluarga yang tidak punya anak. Jadi Priscilla dan Aquila itu tidak punya anak. Tapi begitulah mesranya mereka dan kesehatan mereka karena cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Nikmat yang mereka alami atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus membuat mereka mempersembahkan diri mereka kemudian bersama-sama dengan Paulus untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya gereja di Korintus menjadi gereja yang besar. Ya. Jadi betapa hebatnya, betapa berkat yang bisa diberikan Tuhan besarnya lewat keluarga suami istri yang sama-sama mencintai Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan. Ya. Saya rasa itu sebabnya Tuhan Yesus menyuruh muridnya berdua-dua pergi untuk memberitakan Injil. Ya kan suruh berdua-dua. Memang belum suami istri. Murid-murid yang 12 dibagi 2 jadi 6 tim. Yang 70 orang dibagi 2 jadi 35 tim. Karena tidak ada para calon rasul-rasul itu yang perempuan-perempuan. Kan laki-laki semua.
Tapi begitu indahnya kalau tim yang melakukan pekerjaan Tuhan. Satu orang memberitakan firman Tuhan, satu orang mendoakan dia. Yang satu orang lagi memberitakan firman Tuhan, yang ini mendoakan. Jadi selalu merupakan kekuatan yang dipakai oleh Tuhan untuk besar sekali. Dan itu yang dirancang Tuhan dengan keluarga, dengan suami istri. Jadi ibu-ibu, harusnya anggota gereja kita di Sumatera Utara ini dan gudangan nama Balurate, ya, anggota keluarga kita harusnya merupakan tim anggota gereja kita, maksud saya merupakan tim yang sangat baik dipakai oleh Tuhan. Tapi coba kita lihat dulu sekarang, berapa timkah yang dikirim oleh gereja saudara untuk menjadi pemberita Injil? Saya rasa hampir di semua gereja pemberitaan Injil adalah seksi yang paling lemah, seksi yang paling diabaikan. Iya. Karena apa? Karena kemungkinan sekali waktu mereka menikah bukan orang yang sama-sama cinta Tuhan. Makanya di YPDPA ini selalu kita tekankan itu. Jangan pacaran kalau bukan dengan orang yang di dalam Tuhan. Lebih baik tidak pacaran. Karena kalau menikah pun mereka justru satu orang anak Tuhan, satu orang anak setan, kira-kira bagaimana itu setiap hari kumpul? Karena manusia ini kan terbagi dua bagian aja, nggak ada di tengah-tengah. Ya kan? Kalau bukan anak Tuhan yang lahir baru. Ya, kepada Nikodemus aja, walaupun dia guru orang Yahudi, dia mengatakan, kalau kau tidak lahir baru, tidak layak kau melihat kerajaan sorga, apalagi masuk ke dalam kerajaan sorga. Melihat aja, padahal dia sudah guru orang Yahudi, pengajar orang Yahudi. Tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak lahir baru. Kita sudah lahir satu kali, tapi kita harus lahir kedua kalinya secara rohani. Kita dilahirkan oleh Roh Kudus, menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hidup kita. Jadi itu yang menjadi masalah. Karena itu kurang ditekankan di dalam gereja kita. Akhirnya kita lihat pemberitaan tentang Tuhan Yesus itu kepada teman karib kita saja pun tidak lagi demikian. Bahkan di gereja ada klik kelompok apa namanya, ya, ibu-ibu yang hebat-hebat berpakaian itu, cantiknya bukan main, ya kan? Kelompok khusus itu ada di sini, kelompok ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Sudah itu yang terjadi di gereja-gereja kita sekarang. Dan apa yang terjadi kepada anak-anak mereka? Apa yang terjadi kepada anak-anak mereka? Sedangkan kalau satu orang saja di antara mereka cinta Tuhan, satu orang lagi tidak cinta Tuhan, anak-anak pun bermasalah. Karena dilihat ibunya begini, papanya lain lagi jalannya. Papa aja kok kayak gini. Mama ini bilang-bilang ke gereja baca firman Tuhan. Papa aja lihat aja. Kita aja di rumah ini baca firman Tuhan, Bapak tidak ikut katanya. Sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Jadi ibu, jangan anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita dipersalahkan. Kalau anak kita begini sekarang, itu kesalahan kita. Iya. Tapi barangkali masih ada kesempatan bagi ibu-ibu untuk terus belajar seperti Priscilla, yang kemudian menjadi penolong yang hebat bagi suaminya sehingga namanya jauh lebih menonjol. Rumah mereka menjadi tempat persekutuan. Iya, rumah mereka. Jadi karena dulu belum mendirikan gereja kan, jadi di rumah mereka sama seperti yang di Filipi. Siapa penjual kain ungu itu? Iya,
Lydia kan? Lydia di pinggir sungai rumahnya. Paulus ke sana disambutnya Paulus, lalu orang beribadah di rumahnya, rumah Lydia. Ini pun di rumah Priscilla dikatakan, bukan di rumah Aquila, rumah Priscilla. Rumah mereka menjadi tempat rumah peribadahan. Yang indah kali menjadi ini ya, waktu Paulus kemudian ke Efesus pergi, dari Korintus pergi ke Efesus dia, Priscilla dan Aquila ikut dia. Jadi mereka sama-sama meninggalkan Korintus. Supaya tetap yang tiga ini merupakan tim. Dan di Efesus mereka kemudian, ini kunjungan Paulus yang kedua ke Efesus. Pertama sudah, ya kan? Tapi Priscilla dan Aquila ikut ke sana. Dan mereka begitu gencar memberitakan Injil di Efesus. Ya. Tapi kemudian karena Paulus mau melanjutkan perjalanan penginjilan, ditinggalkannya Priscilla dan Aquila di Efesus. Sebenarnya mereka mau ikut terus dengan Paulus, tapi mereka ditinggalkan. Tuhan punya rencana dengan kalian, tinggal kalian di sini katanya. Memang benarlah Tuhan punya rencana. Apa rencana Tuhan? Ada seorang orang Kristen yang sangat bersemangat memberitakan tentang firman Tuhan. Fasih berkata-kata, pintar bicara, sangat terkenal dia. Berasal dari Alexander yang bernama Apollos. Apollos. Jadi dia datang dari Alexander, dari Mesir. Alexandria, bukan Alexander. Alexandria. Dari Mesir dia datang ke Efesus. Jadi memberitakan tentang firman Tuhan di Efesus. Tapi teologianya salah-salah. Terutama mengenai Roh Kudus dan mengenai baptisan. Yang dikenal dia hanya baptisan Yohanes, baptisan pertobatan, bukan baptisan menerima Tuhan Yesus. Padahal orang Kristen kan bukan baptisan pertobatan lagi kan, tapi baptisan menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, menjadi Tuhan kita, juru selamat kita menjadi anaknya, kita menjadi miliknya, dia menjadi Tuhan kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Harusnya itu. Jadi setiap orang yang sudah dibaptis, harusnya itu yang terjadi kepada dia. Tidak ragu dia kalau meninggal pasti akan ke sorga dia. Biar kita. Acura mate marsu biada tu suruh guru. Pasti. Jujur dulu kita. Biar nak mabir do mate bah. Ai nak boto anak tari mardusa do piao. Biar tu suruh guru noeng. Jadi kalau tidak yakin kita ke sorga sekian lama kita sudah menjadi orang Kristen, berarti pengertian kita tentang konsep kekristenan kita itu tidak benar. Harusnya setiap orang yang mengatakan dirinya Kristen, pengikut Kristus, hanya haruslah orang yang sudah lahir baru dan menjadi anak Tuhan. Dan di bumi ini dia menyaksikan bahwa dia anak Tuhan. Tapi kalau meninggal dia kapanpun, dia pasti bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku lebih dulu pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku ada, kamu juga ada di sana. Jadi Yesus mendahului kita pergi ke sorga, karena belum ada yang ke sorga sampai pada saat ini. Ibu tahu itu? Buka dulu Yohanes 3. Yohanes bab 3. Oke. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-13. 3 ya. Tidak ada seorang pun sekali lagi. Tidak ada seorang pun
yang sudah naik ke sorga, yang telah naik ke sorga. Selain daripada dia, huruf besar, Yesus, yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia itu, Yesus. Jadi dari semua manusia yang sudah mati, yang sudah naik ke sorga, baru hanya Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu sebabnya kepada orang yang di sebelah kanan itu yang disalibkan bersama dengan dia, Yesus tidak mengatakan hari ini engkau bersama dengan saya di sorga. Tidak begitu dibilang. Hari ini engkau bersama-sama dengan saya di Firdaus. Jadi semua orang percaya kepada Tuhan Yesus yang meninggal, baik dalam perjanjian lama, baik dalam perjanjian baru sekarang mereka di Firdaus. Itu sebabnya kita lihat waktu Lazarus peminta-minta itu yang makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Setelah tuannya mati dan Lazarus mati, Lazarus ada di pangkuan Abraham di Firdaus. Jadi Abraham di Firdaus masih sekarang. Sementara orang kaya itu ada di Sheol. Firdaus itu seperti serambi sorga itu, tapi belum sorganya. Jadi semua orang yang meninggal yang sampai ke Firdaus itu pasti ke sorga. Pasti ke sorga. Tapi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah meninggal berada di Sheol atau Hades. Itu pintu gerbang neraka. Jadi semua orang yang meninggal yang tidak percaya pasti ke neraka. Sekarang belum di neraka. Jadi pasti karena akan dibangkitkan semua orang mati kan? Orang yang mati itu dibangkitkan, yang di Firdaus dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Jadi bukan tubuh kita ini yang kita pakai ke sorga. Karena ini tubuh berdosa ini tidak bisa mewarisi sorga ini. Tapi Tuhan 1 Korintus 15 akan memberikan kepada kita tubuh sorgawi namanya. Celestial body. Tubuh sorgawi, dan tubuh sorgawi itulah yang kemudian bersama dengan roh kita menyongsong Tuhan Yesus yang datang dari sorga untuk kedua kalinya, ya, diiringi oleh malaikat-malaikat, lalu kita naik ke udara, bertemu di udara dengan dia, bersama dengan dia baru ke sorga dengan tubuh yang baru. Sementara yang di Sheol atau di Hades tadi itu dibangkitkan juga dengan tubuh yang baru, tapi untuk dilemparkan ke neraka. Jadi itu sebabnya kita masih akan saling mengenal nanti di sorga. Saling mengenal kita di sorga nanti. Karena tidak berbeda rupa saya dengan rupa yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada saya dengan tubuh surgawi itu. Ya, saling mengenal. Jadi itu sebabnya ada keyakinan yang jelas, tidak ragu setiap orang percaya bahwa dia akan ke sorga. Tapi ke Firdaus dulu ya kan? Kumpul bersama dengan semua orang percaya yang kita katakan itu kadang-kala dengan pangkuan Abraham. Karena Abraham itu bapak orang percaya. Jadi orang percaya bersama-sama dengan dia di sana. Nah, ibu-ibu, jadi Apolos tadi dengan teologi yang tidak benar itu, ya, lalu kemudian dia tidak percaya, tidak mengetahui, bukan tidak percaya, tidak mengetahui tentang baptisan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sementara baptisan Yohanes Pembaptis kan, bertobatlah kamu, tinggalkan dosa-dosamu, kan itunya kan. Belum tentu orang yang bertobat, peminum ganja, tidak minum ganja lagi, orang yang terima Tuhan Yesus. Banyak kali orang yang baik-baik ini tidak terima Tuhan Yesus. Kelihatannya baik-baik. Dan tidak cukup baik. Baik itu harus merupakan produksi hasil dari karya Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kita, mengajar kita untuk melakukan yang benar dan baik itu. Makanya orang kaya itu yang sulit masuk dalam kerajaan sorga datang kepada Yesus. Dikatakan, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Datang Yesus dikatakan,
Mengapa kau katakan guru yang baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah. Dia katakan. Apa rupanya dikatakan Torah Musa? Ya, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan hormati orang tua musuh. Ini semua. Oh, dari kecil sudah kulakukan itu, kata orang kaya itu. Bayangkan, dari kecil dia sudah menjadi orang baik, tidak pernah melawan orang tuanya, tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri. Ya, rajin beribadah dan yang lain-lain, tapi tidak menerima Tuhan Yesus. Maka dia ragu, apa yang harus kuperbuat supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, katanya. Jadi orang tidak masuk ke dalam kerajaan sorga karena berkelakuan baik. Jadi mau saya didok padita misalnya, ay inaton na burjua don, hudulan no di gereja saya disod dang no buin asing, ikon ibana do son, dakyap sa di gereja ninna, kan pasti itu surga. Belum tentu. Yang ke sorga ialah ahli waris sorga. Ya, ahli waris saya ialah anak-anak saya. Jelas itu kan? Ahli waris ibu tentu tidak orang lain lah. Pasti anak-anak ibu. Kalau ahli waris Tuhan Yesus, anak-anaknya, yaitu kita yang dilahirkan baru. Harus jelas itu ibu-ibu. Kalau tidak lahir baru, sebentar-sebentar ibu, tak pula lah itu persekutuan, tak pula itu gereja malah sao. Banyak kali alasan. Tapi kalau sudah lahir baru, ada pun alasan, masih sakit-sakit sedikit, enggak, aku harus pergi ibadah. Aku harus dengar firman Tuhan, katanya. Dilawannya. Jadi mengapa orang tidak konsisten kerajinannya, kesungguhannya mengikut Tuhan? Ya belum tentu dia sudah lahir baru. Ya. Di Maria ini dari dulu banyak kali yang sudah lama tapi tidak muncul lagi, bukan karena sudah meninggal. Jadi ibu-ibu harus bertanya, apa yang harus kuperbuat supaya aku merupakan orang yang sudah dilahirkan baru. Dan kantor kita ini selalu terbuka. Ada hamba-hamba Tuhan di sini full time staff yang mau melayani kita bicara secara pribadi supaya jelas aku sudah lahir baru, sudah menjadi anak Tuhan. Ibu-ibu jangan lewatkan kesempatan. Itu yang mengakibatkan Priscilla begitu getol. Diusir dari Roma, ya diusir pun jadilah, tidak apa-apa. Enggak dibilangnya, sudahlah, aku tidak beritakan Tuhan Yesus, sudah asal aku di Roma ini terus bersama dengan suamiku. Enggak begitu. Orang yang sudah lahir baru itu rela dia menderita oleh karena Tuhannya. Sama seperti Tuhan yang rela menderita oleh karena cintanya kepada kita. Jadi tolong ibu-ibu perhatikan. Banyak kali disuntikkan oleh si iblis itu kemari. Disuntikkan kemari atau ke dalam perasaan kita. Asal kita mau ibadah. Tidak usahlah. Aduh. Iya. Jadi waktu Apolos berkhotbah di Efesus begitu getol dia memberitakan tentang firman Tuhan, tapi tidak tahu dia tentang baptisan yang dinyatakan Tuhan Yesus, dan tidak tahu dia mengenai Roh Kudus harus masuk ke dalam hati orang percaya. Kapan Roh Kudus masuk ke dalam hati orang percaya? Ibu-ibu tahu? Atau ibu mengatakan, ya Roh Kudus ada dalam hatiku. Roh Kudus dalam. Bagaimana ibu tahu bahwa Roh Kudus ada dalam hati ibu? Mari buka Efesus 2 dulu. Supaya jelas ya, karena kita berbicara bukan hanya tentang Apolos, kita berbicara tentang diri kita juga. Ya. Efesus. Efesus 1 bukan Efesus 2, Efesus 1. Ayat 13 dan 14. Oke. Efesus 1
ayat 13 dan 14. Kita baca dulu ayat 13. 3, ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sampai di situ aja dulu. Dikala kamu mendengar, tapi bukan hanya mendengarkan tentang Injil, tapi dikatakan dan menerimanya dan percaya, ya. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan. Ibu meteraikan satu kalinya itu kan. Meterai itu tidak tempelkan, cabut, tempelkan, enggak begitu. Jadi Roh Kudus itu dari hidup orang percaya tidak keluar masuk, ibu-ibu. Ya, aku sudah salah tadi. Sudah bohong saya kepada suaminya. Keluar Roh Kudus. Tuhan ampuni saya sudah bohong dari kepada suami saya. Masuk lagi Roh Kudus. Bukan begitu. Metre itu Roh Kudus itu. Dan metre itu baru terjadi kita yang dimetrekan. Dimetrekan menjadi apa? Menjadi milik Tuhan. Dari Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya terjadi selalu perang dalam hati kita. Kan waktu kita mengatakan, ada suntikan dalam otak kita mengatakan, tidak usah pergi ke persekutuan. Apa enggak pergi persekutuan? Ada suara lain mengatakan, pergi kau. Jadi semua yang berbicara ke dalam hati kita, menyuruh kita melakukan yang benar dan baik, itu dari Roh Kudus. Roh Kudus dari mana itu? Yang sudah tinggal di dalam hati kita. Jadi Roh Kudus itu berkomunikasi kepada roh kita di dalam kita. Bukan dari luar. Karena Dia metre. Ayat 14. 3, ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan Roh Kudus itu bukan hanya metre, ibu-ibu. Ingat, yang dimetrekan bukan yang mendengar firman Tuhan, tapi yang percaya. Setelah mendengar, percaya. Itu dimetrekan. Dan Roh Kudus itu dikatakan adalah jaminan bagian kita. Maksudnya itu seperti apa ya? Down payment. Kalau kita beli rumah, tidak terus cash kita kasih harga rumah itu 5 miliar. Tapi kita kasih dulu 3 miliar. Kalau kita kasih 3 miliar, maka yang punya rumah itu sudah mengatakan, oke, itu rumahmu. Sampai seluruhnya bagian kita itu kita terima. Iya, jadi Roh Kudus itu adalah pemberian Tuhan yang pertama, down payment, kepada setiap orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus itu adalah pemberian yang pertama, supaya dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu, kita bisa meminta yang lainnya. Tuhan, anakku mau masuk pegawai negeri, mau ujian bulan ini, tolonglah berkati. Roh Kudus itu menolong kita untuk mendoakan itu. Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita, tidak keluar Dia. Bahkan diingatkan kita, kan anakmu minggu depan akan ujian kan? Akan ujian. Doakan. Roh Kudus itu mendorong kita. Sampai kita terima seluruhnya yang dijanjikan Tuhan, yang merupakan bagian kita. Jadi tidak ada yang lebih indah daripada pengikut Kristus. Bayangkanlah. Kalau yang lain itu ada Roh Kudus. Apolos tidak ada Roh Kudusnya. Makanya dikatakan percaya, tapi tidak berbicara tentang Roh Kudus. Dan Priskila. Nah ini. Priskila dan Aquila menjelaskan, memanggil Apolos ke rumahnya. Bagus sekali. Tidak mempermalukan hamba Tuhan itu walaupun salah teologianya. Dipanggil ke rumahnya. Bertiga mereka. Mereka berdua diprakarsai oleh Priskila. Berbicara kepada Apolos tentang baptisan yang
diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan mengenai Roh Kudus, bahwa setiap orang yang harus ditantang untuk percaya kepada Tuhan Yesus agar mereka menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah merupakan bagian pemberian pertama yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya, dan tinggal itu di sini merupakan metre. Ya. Dan bertobatlah Apolos. Makanya kemudian kitab Ibrani yang dalam Alkitab kita ini tidak jelas siapa penulisnya. Tapi banyak kali orang mengatakan kemungkinan sekali itu setelah Apolos bertobat ditulis oleh Apolos. Karena karya seorang istri yang cinta Tuhan, yang tahu firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan ibu-ibu bahwa Priskila itu adalah pimpinan jemaat perempuan yang pertama, tidak pendeta disebutkan. Pimpinan jemaat perempuan yang pertama dalam Alkitab, dan dia adalah misionari perempuan yang pertama. Itu sebabnya diperingati oleh gereja Ortodoks dan gereja Roma Katolik itu. Mereka begitu menghormati perempuan ini. Ibu-ibu. Ya, belum lewat kesempatan. Masih banyak kesempatan bagi kita. Yang pertama yang harus kita pikirkan, di manakah Tuhan Yesus di dalam hidup? Dan di manakah aku di hadapan Tuhan Yesus? Sudahkah jelas statusku sebagai pengikut Kristus? Sudah jelas. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Ke surga dong. Makanya ibu-ibu selalu saya katakan ya. Bukan selalu lah. Belakangan ini seringkali saya katakan. Kemarin juga di tempat meninggal ada adik rohani Dr. Burhan Sidabariba SH. Meninggal istrinya, dokter di sana. Jadi hanya kami bertiga, saya, ibu, dengan anak saya, ya, yang driving kami pergi ke sana. Saya kasih firman Tuhan di sana. Ya, padahal banyak orang di situ, ibu-ibu dan saudara-saudara, apapun yang kasih firman Tuhan saya di sana. Saya katakan sebenarnya paling tidak wajar kalau orang pergi ke tempat yang jauh lebih indah daripada apa yang bisa dimilikinya di bumi ini. Tapi kita tangisi dia mengatakan, tu dia nama kami, mago nama kami, kan itu selalu kan. Saya pernah di Tanah Karo menghadiri pemakaman seorang ibu-ibu yang meninggal. Lalu adalah seperti orang Yahudi juga begitu dulu. Ada peratap namanya. Nah, yang pintar sekali mengadungi. Dia menceritakan riwayat dari ibu yang meninggal ini. Mulai dari kecil sampai kepada dia meninggal. Sehingga semua orang nangis. Sedih. Jadi tidak punya pengharapan bahwa dia pergi ke Firdaus. Dan kemudian ke surga nanti. Ya. Kalau itoku ini dalam umur yang tua, tinggal sama bumi itu. Ngaile Tuhan Yesus bisa jebum jauh, no denggan, no belga, no lebih senang dah di sini. Kan lalu Roma Paramado, Mama jangan tinggalkan rumah kita itu, duduk kita di situ sama bapak meninggal di situ, jangan pindah kau ke sana Mama, nangis semuanya, wajar itu. Bodo ro ilu, bodo tangis sita mola dong nataha holongi moding. Alai bukankah seperti orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Tu dia nama hami, mago nama hami, dama ngapi hami, ay hodon mamalajui hami na salaunon. Suami itu kan kalau bekerja kan karena Tuhan Yesusnya memberikan kesempatan dia bekerja. Berkat Tuhannya itu.
Jadi bagaimana? Allah doh itu madok soni, malah mau mata ala Tuhan Yesus bau. Ngai sih Tuhan Yesus tempat tulisan. Nak kau nama dunia muda, bodoh madok tak apa hukum dok pepara masoni. Tanah hokia mulai norak sonari. Iya, kami berdua sudah selalu begitu. Malah perjulu niku sudah naro, malah membina cara nasi dia dok asal membina ede puji-pujian. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bukankah keajaiban itu orang berdosa seperti Victor Tobing itu ke sorga, duduk bersama dengan Tuhan Yesus di sorga? Bukan keajaiban itu? Iya. Jadi harus sukacita kita kapanpun Tuhan memanggil kita dalam umur muda atau sudah tua pun. Ya karena memang kita sudah dimeteraikan menjadi anak Tuhan, ahli waris kerajaan sorga dengan Roh Kudus yang sudah tinggal di sini. Dan Roh Kudus itu akan terus menuntun memimpin kita untuk tetap hidup memuliakan Tuhan sampai kepada endingnya. Apakah karena penyakit kanker itu dipakai Tuhan untuk memanggil kita atau demam berdarah? Tidak masalah itu. Tidak masalah itu. Jadi artinya kultur budaya kita ini seringkali membuat di sini melekat satu kesan yang membuat kita kalau meninggal harus begitu. So tangis subereng. Inatai berarti dak sedih hibana mati amata ini nadoto. Hapi al na porsiero amata itu surgo inato pena porsiero. Iya kan? Ada dak saya dak manggu hinatai dia pala sedih atau emak ninna. Oh, ya kan? Ngapain harus ditangisi karena tahu ke tempat yang lebih tinggi. Tapi unang matong dak tangis alana mati marbeda dangi. Sedang marbeda mati masahalak. Ba mati mahudisi. Nah kan. Aso hea burjuho tuawaninna. Janganlah pula kayak gitu ya kan. Tapi karena kita tahu bahwa dia pergi ke tempat yang jauh lebih tinggi bersama dengan Tuhan Yesus nanti di sana. Jadi kita kan sekarang hanya bayang-bayangkan di mana kalendernya wajah Tuhan Yesus beginilah. Belum tentu kayak gitu kan. Tapi nanti waktu kita sampai di sana wajah Yesuslah yang pertama yang akan kita lihat. Karena dia yang di depan begini, bukan malaikat. Malaikat mengundur honibano dengan trompet. Ya, lalu orang percaya menyongsong dia yang sudah diperbaharui tubuhnya ini. Dan kita lihat yang pertama, Yesus itu, inilah Tuhanku. Makanya penyanyi Billy Graham itu mengatakan, Tuhan aku sebenarnya tidak layak memandang wajahmu. Karena sayalah maka paku di tanganmu, melubangi tanganmu dan kakimu dan tombak yang menusuk ini. Karena akulah itu. Tapi aku diterima di sorga. Coba kita bayangkan itu ibu-ibu. Molohita kan, huyo na pinamina juluk. Idok kosong notau. Nanga terok burju-burju, dang. Si Paula doh. Itu kita bilang kan, kalau Yesus tidak demikian. Ya. Jadi masih sempat jadi Priskila, ya kan? Amin, ibu-ibu. Iya. Kita usahakan, aku Tuhan akan harus seperti Priskila. Mungkin bukan misioneri pertama lagi wanita, karena sudah banyak wanita misioneri. Tapi kepada suamiku, aku harus menjadi pasangan yang sepadan menolong suamiku. Jadi kalau anak-anak kita itu kemudian, imada ay alani mama odo banda bapak om makin berjuang. Beginilah. Berarti penolong itu bekerja. Priskila itu bekerja. Anak-anak kita itu menyaksikan
karena mamaku inilah bapakku ini begini. Dulu nggak mau ke gereja bapakku ini. Tapi karena mamaku ini menunjukkan teladan dan nasihat yang sangat baik sekali dan menasihati kami. Bapakku ini sekarang akhirnya sangat rajin beribadah, tidak mau di absen. Karena ada Priscilla di rumah itu. Dulu sudah meninggal bapak itu. Ada seorang bapak mengatakan begitu kepada saya. Karena istri saya inilah, maka saya jadi begini. Jadi sangat rajin sampai meninggal. Ibu-ibu, cinta sejati itu bukan hanya membuat kita sama-sama ada di sini, tapi di sana pun. Di mana aku ada, kamu juga harus ada di sana. Ada pertanyaan ibu-ibu? Jadi kalau ibu sadar bahwa ibu punya kesalahan banyak kepada bapak, karena tidak bukan maksud saya kesalahan selalu bertengkar dengan dia mencuri duitnya dan apa, bukan itu. Tapi bisa mengatakan karena aku belum melakukan tugas saya yang baik sebagai penolong kepadamu, Pak. Maafkan saya ya. Saya akan berusaha untuk menjadi seorang istri yang semakin baik, menjadi penolong kepada Bapak. Minta maaflah. Supaya minta maaf itu merupakan permulaan yang baru untuk mengalami perubahan di dalam hidup. Meludang arong biar mata ya sama Tuhan Yesus lah. Dulu Tuhan, aku tidak menjadi penolong yang baik kepada suami saya. Ampunilah saya Tuhan. Tapi saya mau akan terus ikut kau. Ya itu, silakan.